Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menginterview usaha UMKM di sekitaran Handap Herang yang berada di Ciamis, yang tepatnya yaitu usaha gorengan yang dimiliki oleh Pak Daryaman. Langsung saja kita interview orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Di sini kami akan bertanya seputar usaha milik Bapak di bidang makanan dan sejauh mana pemahaman dan pengamalan Bapak terhadap fikih muamalah kontemporer. Langsung saja ke pertanyaannya, apakah Bapak sudah lama menjalankan usaha ini? Alhamdulillah sudah lama, kurang lebih sudah 10 tahun 2 bulan lah sampai hari ini. Karena kita berdiri itu 1 Ramadan 33 Hijriah. Sekarang sudah 43 ya 3 itu. Jadi titik masanya 1 Ramadan 33 Hijriah. Cukup lama ya Pak? Ya alhamdulillah sudah cukup. Bagaimana awal mula Bapak memiliki ide untuk menjalankan usaha ini? Ide awal untuk pendirian usaha saya, karena usaha saya di gorengan itu yang langkah yang paling awal itu dulu itu di wilayah Handap Herang pernah ada orang yang berjualan gorengan sangat intinya bahasa nama payu lah gitu, sangat laris luar biasa. Nah kemudian orang itu sudah nggak ada, jadi nggak ada yang jualan lagi. Nah berangkat dari situ itu ide awalnya. Kemudian saya pribadi mengadakan suatu semacam observasi lapangan, artinya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat wilayah Handap Herang. Nah hasil saya kurang lebih 1 bulan mengadakan survei di wilayah Handap Herang, itu menunjukkan kepada kebutuhan masyarakat, nah, terutama kebutuhan masyarakat sekitar Handap Herang awalnya seperti itu. Dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu jatuhnya di kuliner, di makanan. Emang sempat waktu itu bertanya-tanya kenapa sih makanan yang memang harus dipilih itu apa, untuk kuliner untuk usaha itu apa. Saya analisis berbagai makanan seperti bakso, mie ayam, nasi goreng, banyak lah, termasuk di dalamnya adalah gorengan gitu. Nah setelah ada analisis ternyata jatuhnya ke kuliner kebutuhannya, dan kemudian menjurus harus ke mana. Saya juga menganalisis kalau harus ke bakso itu harganya mahal kan gitu, mie ayam juga mahal, nasi goreng juga kan lumayan mahal. Disebut mahal karena ya kisaran harganya 10.000 lah minimal, kita harus beli bakso atau mie ayam 10.000 minimal, atau mungkin beli bakso mie ayam 2.000 tuh mungkin akhirnya. Nah sehingga, dan waktu itu juga saya jatuh ke bulan apa, dan yang disukai masyarakat dari lapisan bawah sampai atas, maksudnya dari lapisan, dari mulai anak-anak sampai aki-aki negan nigger tersebut. Kan tidak semua orang senang bakso, tidak semua orang senang mie ayam, atau tidak orang senang nasgor gitu ya, nasi goreng. Sehingga saya jatuhlah untuk memilih gorengan. Ternyata gorengan ini merakyat. Nah maksudnya merakyat itu dari si budak kulitigin, dari ke aki-aki nigger atau sepen. Nah sejak waktu itu saya memilih untuk memilih gorengan untuk usaha kuliner saya sebagai pilihan utama gitu. Nah, dari awal perjalanan usaha Bapak menjalankan usahanya sampai sekarang gitu ya, apakah Bapak puas dengan pendapatan yang sekarang sudah didapatkan gitu? Kalau bicara puas tidak puas, saya minta orang tidak akan merasa puas. Jawabannya kan gitu. Tapi bagaimana kita mensyukuri terhadap nikmat yang Allah titipkan melalui rezeki, melalui gorengan itu, melalui usaha kita itu. Kalau dari awal ya memang di sini yang menjadi titik tolaknya adalah proses berdirinya sampai bisa sampai bertahan sampai hari ini. Jadi untuk meraih kesuksesan di bisnis itu, di usaha itu, ternyata butuh proses, tidak bisa ini bagi para pemula semuanya, ini yang paling berat. Jadi prosesnya itu adalah yang paling lama, prosesnya lama. Jadi untuk kesuksesan di bisnis itu, di usaha itu, selain di usaha gorengan itu ternyata proses yang panjang. Berkali kita hadapi sebenarnya. Tapi bagaimana proses akan menjawab, dan hasilnya hari ini alhamdulillah. Saya merasa di usaha saya udah mulai maju, usaha saya maju lah sedikit. Kalau dilihat dari segi pendapatan ya alhamdulillah kita
pendapatan cukup lah, cukup maksudnya cukup itu satu dari terasa dari yang sudah saya rasakan saya pribadi, karena hasil usaha dari usaha gorengan ini salah satunya untuk kebutuhan pokok untuk keluarga, kebutuhan nafkah keluarga itu udah pasti ya. Dan keduanya ada biaya untuk studi pendidikan maksudnya gitu. Ya alhamdulillah Bapak waktu itu berdiri 2012 1 Ramadan 2012 sampai hari ini sampai detik ini dari hasil gorengan itu, dari hasil usaha ini bisa mengantarkan untuk studi S2. Ya bisa mana saya untuk studi S2, jadi dagang dulu sebelum kuliah itu, dari bisnis dulu, bisnis gorengan yang mengalami sampai S2 beres 2015, kemudian ya melamar jadi dosen juga, ya alhamdulillah bisa malah seperti ini gitu. Dan bahkan kalau hari ini, insya Allah hari ini juga dari hasil gorengan itu dipercaya untuk, saya punya target sebenarnya dari hasil itu di 30.000 per malam itu untuk biaya studi S3 saya. Ya alhamdulillah hari ini saya terasa sudah semester 3 dan sedang menyusun disertasi. Ya insya Allah tahun depan 1 tahun lagi insya Allah beres. Jadi mungkin salah satu orang yang usaha tukang gorengan yang bergelar dokter mungkin saya satu-satunya insya Allah, mudah-mudahan yang mohon doanya. Jadi kalau merasa puas ya alhamdulillah udah puas lah. Mensyukurinya bagaimana kita mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan dari hasil gorengan itu. Alhamdulillah saya bisa bersyukur bisa kebutuhan terpenuhi, studi juga bisa mencapai di S3, bahkan istri pun sekarang sedang S2 juga dibiayai dari itu. Ya, alhamdulillah. Jadi istri nama berkah lah, nama berkah dari usaha itu. Jadi saya merasa alhamdulillah sudah bersyukur, sudah merasa bahkan ya beli rumah pun ya dari situ. Ya alhamdulillah, jadi ya ada lebihnya beli rumah, beli tanah, beli apa ya, intinya laba ataupun lebihnya dari hasil gorengan itu ya untuk segala kebutuhan lain, dan intinya harus kita syukuri aja gitu. Dan lalu bagaimana strategi Bapak menjalankan usaha ini gitu di tengah ketatnya persaingan ekonomi? Kalau bicara persaingan ekonomi, khususnya di persaingan seri bisnis, ya kita memang harus siap bersaing. Sebab teori persaingan itu siapa yang kuat dia yang akan menang. Gitu. Itu mau nggak mau harus seperti itu. Sebenarnya ada beberapa cara yang untuk kita bisa bertahan sampai hari ini. Ya alhamdulillah walaupun kita usahanya gorengan, tapi ya tetap saingan, ya ada saingan, baik saingan itu secara produk atau produk yang sama ataupun produk yang berbeda. Yang diterapkan ya insya Allah kita sesuai dengan, kalau kita mau posisi syariat sesuai dengan ajaran Islam lah, insya Allah kita sesuaiin. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mempunyai kualitas. Ini kuncinya kualitas. Jadi produk apapun harus berkualitas. Alhamdulillah kita punya produk yang berkualitas. Kita dari bahan bakunya kita bahan-bahan yang berkualitas. Artinya saya di terigunya saya pakai terigu, saya sebutnya aja ya terigunya walaupun ini nggak apa-apa. Kita terigunya pakai Stiga biru. Kita minyaknya kita pakai minyak bimoli, itu minyak yang kemasan. Kita nggak tidak pernah pakai minyak curah, tidak pernah. Walaupun dulu pernah sih, tapi ketika mulai tahun 2018 sampai hari ini, sampai detik ini kita memakai produk itu. Jadi dari minyaknya sudah berkualitas, kemudian dari bahan baku ya bahan-bahan yang kita bagus. Kalau kita cari yang terbaik, bawang daun kita terbaik, wortelnya pun kita pakai wortel Medan yang herang itu kita pasar itu, yang harganya 13.000 gitu harganya itu. Jadi kita harga itu. Jadi pertama kita punya kualitas di produk. Ya, kita punya kualitas produk yang kita banggakan. Nah ini. Yang kedua, setelah kita punya kualitas produk yang dibanggakan, kita di strategi harganya itu kita harganya murah, terjangkau, gitu ya. Kita sampai 10 tahun terakhir ini kita harganya masih 500-an. Harganya tetap 500. Jadi harganya tetap, tapi kita punya kualitas yang terbaik. Terus yang ketiga, menyisihkan 2,5% dari hasil bisnis itu untuk dana sosial. Maksudnya dana sosial itu membantu saudara kita yang sakit, kemudian kita kalau ada tetangga kita yang mau ke dokter kita bantu gitu. Mahasiswa yang kurang mampu kita bisa kasih beasiswa dari situ. Ya alhamdulillah kita setiap malam menyisihkan dari itu sekitar 2,5%, tapi saya udah punya kebiasaan 35.000 per malam menyisihkan. Jadi 35.000 itu saya sisihkan untuk dana sosial.
gitu. Itu dana sosial itu bisa untuk pendidikan, untuk apapun. Namanya dana sosial bisa bantu siapapun ya, itu yang sakit boleh, yang mau ke dokter gitu ya, sakit ke dokter anggarannya, atau yang memerlukan bantuan lah gitu, kita bantu gitu, silakan gitu. Itu alhamdulillah itu. Kemudian setelah menyisihkan itu ataupun infaknya, mungkin itu saya juga bingung apakah itu infak atau itu sedekah, saya nggak tahu. Terus yang keempat, tolong muliakan orang gila. Ini yang sudah saya lakukan aja, yang maksudnya muliakan orang gila itu. Jadi ketika ada orang gila yang datang ke warung kita, jangan kita usir. Gitu ya. Maksudnya dia minta apapun dari kita kasih. Gitu. Gak banyak, dia nggak minta banyak, dia hanya minta kopi, hanya minta rokok, minta goreng, kasih aja. Nah, gitu. Kalau saya seperti itu, saya layani dia layaknya orang biasa. Kenapa? Saya takut bahwa asumsinya akan dia seperti orang lain, tapi itu adalah malaikat yang menguji sama kita. Nah, ini yang saya takuti seperti itu. Apakah kita mau peduli sama orang seperti itu ataupun tidak? Kalau saya seperti itu, jadi muliakan. Jadi dia datang, kita muliakan. Dia minta kopi, saya kasih kopi. Dia minta apapun, saya kasih. Ternyata Allah jawab. Allah jawab itu ketika dia datang, saya kasih. Saya tanya, seperti saya melayani aja. Tapi Allah jawab setelah dia pergi. Banyak pengemudi yang datang seperti yang di Abrugan gitu, barang-barang itu memang kerjanya benar-benar seperti itu. Jadi satu, kita punya kualitas, dua, di harganya tetap harganya terjangkau, masih tetap harga di 500. Kemudian kita muliakan orang gila. Kemudian jangan lupa kita berdoa terakhir. Nggak apa-apa kita berdoa yang Maha Kuasa. Kita punya doa mintalah yang kuasa gitu. So, yang di atas yang gitu, tidak ada pedagang yang hebat, semuanya ya, dengan doa tetap. Jadi kita tetap religiusitasnya, kita tetap berdoa memohon keberkahan di usaha kita, itunya usaha kita. Kemudian itu udahlah kayaknya cukup sedikit. Kemudian satu lagi ada strategi produk yang dijual murah. Nah, kita kan targetnya hanya di gorengan tuh, di usaha gorengan, tali usaha gorengan. Ada produk yang dijual murah, itu rokok. Saya jual murah, rokok dan kopi. Insya Allah kan bisa terjangkau. Kalau di orang lain menjual rokok satu batang 2.000, saya hanya bisa 5.003. Nah, jadi itu sebagai daya tarik buat para konsumen kita. Gitu. Jadi kesimpulannya di strateginya, satu, kita punya kualitas. Dua, harga yang terjangkau, masih 500-an. Kemudian kita muliakan orang gila gitu ya. Yang keempat, jangan lupa berdoa. Dan kelima, ada produk yang kita jual murah sebagai daya tarik. Jadi kita punya targetnya itu di produk gorengan itu gitu. Ada nggak sih Pak kendala selama menjalankan usaha ini? Kalau sebut kendala pasti banyak. Yang saya pribadi, saya belum bisa konsekuen di waktu buka, karena ya mungkin padatnya aktivitas. Pertama, bahwa memang bukanya kan habis maghrib. Kadang-kadang kan habis maghrib sampai buka sampai subuh, besoknya saya tidur, harus ke kantor dan sebagainya. Jadi kendala yang saya hadapi terutama kedisiplinan di waktu buka saja, itu aja gitu. Jadi tidak konsekuen di waktu, kadang-kadang habis maghrib, kadang habis isya gitu, dengan banyaknya aktivitas gitunya. Jadi aktivitasnya tidak hanya jualan saja, kita kan paginya harus kantor, harus ngajar, dan lain sebagainya. Itu dikenal. Kalau di produk nggak ada, kita tidak pernah terkendal dengan produk yang langka, ataupun tidak pernah merasa terkendala. Hanya itu kendala yang saya rasakan. Jadi waktu bukanya yang belum konsekuen dan konsisten gitu aja. Tapi insya Allah tiap malam kita buka. Lalu bagaimana pemahaman Bapak terhadap fikih muamalah kontemporer ini, juga penerapannya dalam usaha Bapak yang sedang Bapak jalani saat ini? Kalau bicara pemahaman fikih kontemporer, berarti sekitar tentang penerapan fikih di usaha kita. Mungkin yang sudah saya lakukan adalah 2,5% itu aja lah, cukup untuk kita mengambil dari bisnis kita. Karena pemahaman saya, dari rezeki yang Allah titipkan sama kita, itu ada hak orang lain yang memang harus kita berikan dan harus kita keluarkan.
kita infaknya lah, infak sodakonya dari hasil bisnis itu. Dan memang saya rasa ini belum semua orang bisa ke sana. Ada rasanya gitunya, ada rasanya untuk mengeluarkan itu, tapi itu ternyata manfaatnya sangat luar biasa, yaitu keberkahan di usaha kita. Jadi usaha yang berarti saya tikmahi lobanya sama mawek atau tetangga, atau kita bisa bersaing sampai hari ini. Ya salah satu seperti itu. Jadi menyisihkan 2,5% dari hasil itu. Kemudian jaga kejujuran di bisnis, jujur di bisnis, di dunia bisnis kita, kualitas produk kita, jaga kejujurannya gitu. Kemudian transaksi, kalau akalnya biasalah kita sopan nyanggakan barang sampai atasnya, itu juga kalau memang kita kadang-kadang saya juga kadang-kadang seperti itu, tapi kadang-kadang kita cuma ada yang beli hanya bilang terima kasih hatur nuhun, kita bilang seperti itu mungkin. Sebelum mengakhiri perbincangan ini, apa motivasi Bapak untuk para calon pengusaha di luar sana, termasuk juga kami? Motivasinya, satu, bisnis adalah ibadah. Jadi ibadah sana salat unggul, sana zakat unggul, sana sawah unggul. Jadi kita berbisnis itu adalah bagian dari ibadah kita. Satu itu, kedua kita bermimpi ke depan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dan yang saya rasa pekerjaan yang paling enjoy ternyata di bisnis ada nilai lebihnya. Jadi ketenangan jiwa itu bisa itu dari sana. Itu aja lah motivasinya. Dan kita ke depan punya target dari bisnis ini, kita punya target apa ke depan. Kita ingin jadi apa pulang aja bisa. Asal kuncinya kita bisa mengatur waktu, disiplin waktu gitu. Kita bisa mengatur, bisa memanage dengan baik terhadap usaha kita. Terima kasih telah meluangkan waktunya, dan mohon maaf apabila kami mengganggu waktu Bapak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil dari interview yang kami lakukan kepada Pak Daryaman, seorang owner dari gorengan tersebut. Untuk itu segala kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.